Saudara Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, siap hadir menjadi Depok pertama. Nah, apakah ini kode untuk maju di Pilkot atau pemilihan wali kota Depok? Atau pernyataan ini bukan merujuk pada pilkada? Nah, kita akan ulas bersama Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra. Juga hadir juru bicara PKS, Muhammad Khalid, serta pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Political Review, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat pagi. Mas Selamat Khalid, pagi, Mas Icuk, Bang selamat Bayu. pagi. Assalamualaikum Mas Bayu, Mas Ya, Ujang. Ya, Bang Khalid, kita Bang Selamat Icuk. pagi, Maju. ya terima kasih waktunya. Selamat pagi semua, salam sehat. Dan saya sengaja tidak mengundang Mas Kaisang, biar seru. Saya mau ke Mas Icuk dulu, Mas Icuk. Ini benar udah komunikasi dan kalau lihat videonya kita kemudian ada keraguan-raguan nih, Mas Kaisang nih majunya sebagai, kok bilangnya nggak Depok nomor 1 sih gitu kan. Layaknya dalam politik kalau menjadi wali kota atau gubernur tuh Depok 1 atau apa begitu. Tapi Depok pertama, kita jadi mikir-mikir ini gimmick-gimmick, jangan-jangan produk nih ada sesuatu. Dan pintarnya putra-putranya Pak Jokowi kan di sini, terutama Kaisang yang banyak bergerak di UMKM. Mas Icuk, ini serius atau enggak? Mau ke Pilkot, Kalau Mas Kaisang? sebetulnya nanti kan tadi sudah dinyatakan juga bagaimana teman-teman mencerna ini sebagai bentuk pernyataan politik atau pernyataan bisnisnya gitu kan. Nanti kan tergantung pencernaan masing-masing. Nggak semuanya kuat, nggak semuanya siap kan gitu. Ya. Kalau kami secara politik dari awal dan juga Mas Kaisang sendiri sudah mengakui bahwa baliho-baliho yang bertebaran saat ini ya memang dari fotonya disuplai oleh beliau gitu sih. Nanti dicerna lagi masing-masing. Saya rasa ini gerakan cukup serius. Oke, artinya gini loh, saya tuh kepengennya kan, ini kalau PSI, masih Icuk lagi yang ngomong, udah bikin juga sang menang ya kan, relawan untuk Kaisang Betul. menang di Depok. Saya pikir ini cukup serius begitu, jangan nanti PSI-nya sama kita nih, kena prank juga atau bagaimana gitu, Mas Icuk? Kalau kena prank sekalipun ini adalah gerakan perubahan ya Mas. Jadinya kemarin bahkan kepikiran di awal sekali apa mau pasang Che Guevara nih. Karena kebutuhan karena kebutuhan kami sebagai anak muda Kota Depok ini memimpikan sekali, mendambakan sekali perubahan. Nah, ini yang kemarin yang kami bahas, akhirnya di ujungnya muncul nama Kaisang ini. Sebetulnya sudah sampai di posisi ini harus betul-betul gerakan perubahan dan dilakukan secara bersama-sama. Siapa tokohnya ya sampai di ujung di akhir bahwa Kaisang Pangarep mungkin menjadi salah satu harapan kami gitu, Mas. Oh, jadi ini proposal nih dari PSI untuk Kaisang. Bukan Kaisang yang menyatakan oke saya siap maju, belum? Ya sampai saat ini Mas Kaisang terus berkomunikasi dan terus menggalang dukungan politik baik dari partai maupun juga relawan-relawan yang sudah sekarang terbentuk. Makin lama makin banyak. Ini juga mungkin kayaknya tidak bisa kami sampai kita kebingungan nih berapa banyak relawan nih, kok ada grup lagi, saya diundang lagi. Oh Gitu ya. ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu gerakan perubahan untuk Kota Depok. Gitu sih, Mas. Oh begitu, oke, mulai terbayang lah saya berkaitan dengan, nanti Mas Icuk boleh perjelas lagi ya. Saya ke Mas Solid dulu, Mas Solid, kalau bicara Kota Depok nggak mungkin kita nggak kemudian ngundang PKS gitu kan, karena sejak 2005 ya Pak Nur Mahmudi Ismail kemudian memimpin Depok, nggak terkalahkan nih PKS begitu. Maka kemudian kalau ada nama baru di luar PKS, ini tentu apa ya namanya, ini lawan dari PKS, dan PKS selama ini mampu menang terus di Depok. Nah, ini munculnya nama-nama lepas dari serius atau tidak serius kita belakangin dulu, tetapi kemungkinan 2024 nih kayaknya bakal ada nama baru yang mungkin saja membuat PKS harus bekerja keras, agak ekstra keras. Mungkin kan itu terjadi. Nggak apa-apa mengenai hal ini, Mas Solid? Bagi kami, lawan dalam pemilu, dalam pilkada, dalam pilpres, itu adalah teman dalam berdemokrasi. Ya. Jadi, ya, lawan, ya, kompetitor, dan sebagainya itu sangat bagus buat demokrasi. Sehingga demokrasi
justru semakin banyak pilihan, semakin baik. Jadi kita menginginkan demokrasi itu sehat, fair, ya, dan insya Allah PKS akan siap berkompetisi ya dengan apa yang diusulkan oleh teman-teman tadi. Kita sudah fokus ya dengan janji-janji politik kami. Jadi buat PKS, apakah putra presiden atau bukan putra presiden hadir di kota Depok, itu bukan hal yang menjadi concern utama, tapi bagi PKS saat ini adalah bagaimana kepercayaan dari warga Depok itu tertunaikan dengan baik. Ya, kami ingin selalu mendengar aspirasi, perbaikan, masukan dari warga Depok. Tentu capaian-capaian selama 4 periode itu bukan hal yang mudah untuk kita raih dan kita rawat. Itu adalah kepercayaan yang sangat besar dari warga Kota Depok. Alhamdulillah kami juga mencapai target-target yang sudah kita tetapkan. Ya, Kota Depok menjadi 5 terbaik di kota Indonesia dalam pencapaian pengentasan kemiskinan. Di Jawa Barat, capaian indeks pembangunan manusia terbaik, salah satu yang terbaik, kemudian penciptaan lapangan kerja, pengentasan pengangguran juga luar biasa, impresif, dan bagaimana pengentasan masalah stunting kita juga sangat impresif pencapaiannya. Jadi tentu mesti ada beberapa pekerjaan rumah yang ada, tapi capaian-capaian yang sangat impresif, prestasi yang luar biasa di bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, itu tidak terbantahkan. Dan itu bisa dicek dalam data dari BPS, ya, pemerintah yang dikeluarkan secara rutin oleh pemerintah. Jadi sekali lagi Mas Bayu, Mas Icu, Kang Ujang, bagi PKS sekarang adalah fokus bagaimana menuntaskan agenda-agenda kerja sehingga aspirasi, kehendak, ekspektasi warga Depok itu terpenuhi. Masalah Mas Kaisang maju atau tidak maju, kita welcome saja. Siapapun yang akan maju, kita bersaing dengan fair, dengan sehat. Jangan sampai pemilu nanti pilkada lawan kota kosong, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Demi anak presiden jadi kota kosong kan tidak bagus, dan seperti itu. Jadi kita ingin menjadikan demokrasi betul-betul sehat, asyik, seperti anak-anak muda, ya, bertarung gagasan, bertarung kebijakan, itu akan seru sekali. Kita akan nantikan hal tersebut. Jadi PKS juga akan majuin anak muda juga nih, Mas Holid mungkin namanya? Ya, kita sudah menjaring beberapa, ya, Kota Depok sudah melakukan penjaringan hal tersebut, ya. Kita ada namanya pemilu internal raya, jadi PEMIRA. Jadi ada demokrasi di PKS. Ada beberapa kandidat yang sudah muncul dan anggota PKS memiliki hak untuk memberikan vote. Jadi di PKS itu ada pemilihan dulu, ada vote dulu. Jadi ada pemilihan raya, di situ nanti anggota-anggota PKS akan memilih siapakah yang akan menjadi calon wali kota Depok. Jadi siapapun memiliki hak untuk dipilih dan maju di kader-kader PKS di sana. Seperti itu Mas Bayu. Ya, menarik. Depok ini akan menarik tampaknya, mudah-mudahan. Kang Ujang, ini juga orang Depok nih, namanya aja udah Ujang ya kan, masih bagian dari Depok, Bogor, dan Jawa Barat. Kang, apa yang Anda lihat dari lepas dari sekali lagi kita masih menunggu kepastian sebenarnya Kaisang Pangarep ini akan benar-benar maju nggak jadi orang nomor 1 di Depok, jadi wali kota? Harapan saya sih serius saja begitu, sehingga kemudian pilkada di Depok tahun ini nih 2024 nih akan menarik begitu, melawan petahananya yang juga nggak bisa terbantahkan sih, sangat kuat di Depok. Saya tahu persis itu. Nah, Kang Ujang, apa yang Anda lihat dari fenomena ini kemudian? Yang pertama tentu tadi ada pernyataan Mas Kaisang, 3 hal yang saya catat. Pertama, sudah mendapatkan izin keluarga. Ya kan, itu titik poin. Yang kedua, siap hadir menjadi Depok pertama. Walaupun tadi masih bias katanya apakah menjadi wali kota atau promosi, saya sih menyikapinya ya kelihatannya serius. Yang ketiga tadi ya foto-foto disupport dari Kaisang. Nah, saya melihat dari ketiga poin ini ya mengatakan bahwa sesungguhnya Kaisang dan PSI serius dalam konteks untuk mendukung ya Kaisang menjadi calon wali kota Depok. Cuma memang begini, Bang Bayu, kalau misalkan tidak jadi, lalu tidak serius, maka mohon maaf, Kaisang dan keluarganya akan dicap sebagai tanda petik ya, sebagai politisi yang mohon maaf suka berbohong loh. Ya katanya siap maju, katanya siap hadir menjadi Depok pertama, tahu-tahu nggak maju. Ini juga pembelajaran yang tidak bagus kalau itu terjadi. Oleh karena itu tadi alangkah
menariknya ya jika kontestan Pilkada Depok di November 2024 yang menghadirkan Kaesang tidak masalah. Tadi juga menghadirkan calon petahana terbaik dari PKS. Justru inilah yang membuat Depok menjadi punya dinamikanya sendiri yang akan menjadi rujukan atau referensi bagi daerah-daerah yang lain. Kenapa Kaesang perlu maju? Pertama, dia anak muda. Ya oleh karena itu saya melihat kenapa ini anak muda penting, walaupun terlepas pengalamannya ada tidak atau tidak ada, itu menjadi penting. Yang kedua, yaitu anak presiden. Selama ini anak presiden itu selalu menang. Kalau Pak Jokowinya masih menjadi presiden, katakanlah Gibran di Solo menang, lalu Pak Bobi di Medan menang. Nah yang menarik di Depok ini ketika nanti pilkada diselenggarakan, dilaksanakan di November 2024, Pak Jokowi ya sudah tidak jadi presiden lagi karena sudah selesai per 20 Oktober. Saya sering mengatakan ke teman-teman. Halo Kang Ujang. Halo Kang Ujang. Oh, tampaknya suara dari Kang Ujang bisa diulang sedikit? Ya bisa melenggang untuk bisa menjadi wali kota. Tetapi ketika misalkan yang terpilih nanti presiden barunya adalah pihak oposisi, katakanlah kalau Anies maju, Anies yang menang, ini juga akan berbeda. Kaesang juga akan melawan calon PKS yang kuat. Karena ketika misalkan pihak oposisi yang menang, ketika Anies yang menang, katakanlah seperti itu, maka PKS pun akan semakin kuat. Berbeda kalau misalkan presidennya yang menang adalah figur atau calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Itu kemungkinan Kaesang akan sedikit melenggang dalam konteks pertarungan nanti. Jadi catatan penting itu di situ. Karena kita itu berpolitik tidak hanya melihat di depan layar, tapi di belakang layar itu yang paling penting. Di depan layar kan ya bagaimana ada baliho, ada foto-foto, berpromosi, berkampanye gitu ya. Tapi di belakang layar kan terkait dengan persoalan tadi ya keterlibatan aktor-aktor di belakang layar yang penentu politik juga. Tadi siapa presiden yang menang nanti itu menjadi penentu siapa sebenarnya wali kota Depok. Apakah presidennya yang didukung oleh Pak Jokowi ataukah memang oposisi? Ini juga akan menentukan nanti ya perjalanan dari Kaesang untuk bisa menjadi wali kota Depok atau tidak. Ya, oke. Kang Ujang sedikit saja mengenai mampu bertahan lamanya menjadi petahana yang selama ini kuat PKS di Depok. Anda punya catatan mumpung ada Mas Solid. Dengan munculnya nama-nama baru, kemungkinan besar, ini udah ditantang sama Kang Ujang nih. Mas Kaesang selamat pagi. Anda nggak boleh bohong-bohongin orang lagi. Ini nggak boleh jadi gimmick-gimmick. Udah tanggung ya kan. Mas Icuk proposalnya udah jadi ini masalahnya. Oke, jadi untuk PKS sendiri apakah ini nggak bisa dianggap enteng munculnya nama-nama baru yang mungkin saja kuat koneksinya dengan presiden nanti yang terpilih? Kang Ujang. Ya, catatan saya seperti itu ya. Kaesang itu mohon maaf, kalau kita lihat sisi politiknya belum berpengalaman. Ya. Tetapi karena tadi anak presiden itu menjadi kuat. Nah, makanya saya ketika menganalisa Gibran, Bobi itu sangat jelas, sangat clear. Sebenarnya kalau anak presiden yang menang lah, tidak akan terbantahkan itu, faktanya memang menang. Nah, dalam konteks PKS saya melihat ini tantangan bagi PKS yang serius. Karena tadi PSI mungkin dengan partai-partai lain, saya melihat tadi malam juga Sekjen Gerindra ya, Pak Ahmad Muzani juga statement di media gitu bahwa kalau Kaesang maju juga kami siap membantu mendukung. Artinya ada partai juga yang mendukung. Terus Pak Nusirwan juga mengatakan ya kalau memang serius ya kemungkinan PDIP juga sebagai partai keluarganya Pak Jokowi juga akan mendukung. Artinya memang banyak yang mendukung karena kalau didukung hanya oleh PKS mohon maaf tidak cukup karena PKS hanya mendapatkan 1 kursi di Kota Depok. Jadi memang PSI mohon maaf PSI hanya 1 kursi. Jadi butuh 9 kursi lagi untuk bisa menggenapkan sebagai calon wali kota Depok untuk mengusung Kaesang. Nah catatan saya ketika PKS itu sangat kuat maka ya pertarungan yang sebanding adalah menghadirkan calon yang kuat pula. Nah inilah Kaesang ini dianggap sebagai calon yang kuat karena dianggap sebagai anaknya presiden ataupun tadi punya kekuatan
di luar dari pribadi Kaisang itu sendiri. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, Mas Solid, berarti ini kalau jadi nih, kalau kan kita agak berandai-andai pagi hari ini, mohon maaf begitu, harus punya persiapan yang matang juga ini PKS. Sudah siap? Ya tentu ya. Semuanya harus siap, dan PKS ini kan wali kota dan wakil wali kotanya adalah kader dan anggota kita, sehingga tugas yang paling penting buat kader PKS adalah bagaimana menuntaskan kinerjanya itu harus impresif dan bisa memenuhi ekspektasi warga. Dan itu yang menjadi challenge atau tantangan bagi kami. Sehingga apakah nanti Mas Kaisang jadi maju atau tidak, itu bukan menjadi sebuah variabel yang sangat penting, tapi bagi PKS adalah bagaimana menuntaskan agenda-agenda perbaikan, agenda pembangunan di Kota Depok. Karena itulah ujian dari seorang petahana. Ketika petahana itu bisa memimpin dengan baik, memberikan legacy yang bagus, maka rakyat akan merasakan hal tersebut. Dan insya Allah pengalaman 4 periode kami berjuang memimpin Kota Depok itu memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kerja-kerja itu harus dirasakan secara langsung, bukan hanya secara pencitraan, tapi dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tentu kami sangat terbuka dengan masukan-masukan warga, pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih ada. Tentu kami juga akan terus melakukan perbaikan-perbaikan, dan capaian-capaian yang kita lakukan juga tidak mudah gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan di kinerja-kinerja kepemimpinan PKS yang bisa diakui secara empiris, secara luas oleh masyarakat dan bahkan oleh pemerintah pusat. Dan capaian-capaian inilah yang ingin terus kita tingkatkan. Misal pengentasan kemiskinan kita masuk 5 besar. Maka di target berikutnya kita, Kota Depok, ingin menjadi yang pertama terbaik di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini kita masuk di 5 besar. Dan bagaimana IPM juga sama, pengentasan pengangguran juga sama. Karena disinilah masalah ekonomi, harga-harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, kewirausahaan, kemudian bagaimana mengentaskan masalah stunting, kesehatan. Karena itulah real. Kita kalau sudah masuk dalam politik how to govern, bagaimana mengelola pemerintahan, itu sudah masuk ke wilayah real, Mas Bayu. Karena bagaimana warga itu makan, warga itu dapat kerja, yang miskin itu bisa sekolah, dapat beasiswa, sejahtera, dan sebagainya itu. Dan itulah tantangan yang utama dari seorang petahana. Dan insya Allah ketika capaian itu sudah kita lakukan dengan baik, kami akan confidence, aspirasi, ekspektasi, dan harapan rakyat warga Depok akan disampaikan, akan dititipkan kembali kepada kader-kader kita. Mas Icuk, sedikit saja. Saya kembali ke keseriusan dari Kaisang ini untuk maju. Sudah sampai sejauh mana komunikasinya? Tadi catatan menarik dari Kang Ujang, kalau ini gimmick, harus jadi gimmick yang serius gitu, nggak boleh batal nih, karena akan jadi catatan buat Mas Kaisangnya sendiri. Mas Icuk, Anda dengan PSI di Depok setuju dong dengan ulasannya Kang Ujang tadi? Setuju, kami juga sudah menyiapkan. Tadi kami juga kemarin kami menyiapkan relawan lagi untuk membentuk simpul-simpul di 11 kecamatan Kota Depok. Jadi mudah-mudahan saat Mas Kaisang turun sudah siap tuh teman-teman untuk mendampingi beliau gitu. Kalau tadi belum ada pengalaman politik, ya ini teman-teman di 11 kecamatan ini akan berkontribusi memberikan masukan dan arahan apa saja yang masih kurang selama kepemimpinan teman-teman PKS gitu. Mungkin kan bisa di-share juga gitu kan. Baik. Saya akan lanjutkan di bagian kedua berkaitan dengan Pilkada di Depok, dengan adanya kemungkinan Kaisang masuk, tapi kita pengen tahu partainya mana. PSI pasti menjadi salah satu pendukungnya, dan bagaimana apa yang kemudian harus diperhatikan oleh PKS sebagai petahana terkuat di Depok sampai selama ini. Nah, nanti Kang Ujang juga punya ulasannya. Kami segera kembali untuk bagian kedua. Saudara, kami lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan akan majukah Kaisang Pangarep di pemilihan Wali Kota Depok pada 2024 mendatang. Masih ada Icuk Permanaputra. Saya menyebutnya biar mudah jubir PSI. Sebetulnya juga Wakil Ketua DPD PSI di Depok, Muhammad Khalid, jubir PKS, dan Ujang Komarudin, analis politik. Kang Ujang, kalau tadi ini saya mau sedikit bicara mengenai Depok. Selamat pagi lah warga Depok dan sekitarnya gitu. Karena Kang Ujang juga orang Depok, saya tahu. Jadi
Kan selama ini PKS sudah menguasai Kota Depok. Catatan-catatannya impresif tadi disebutkan oleh Mas Solid begitu. Kang Ujang sendiri, Anda melihat ini akan menjadi penting dengan hadirnya karakter tokoh muda, pembaruan. Ini juga menjadi salah satu gebrakan di dalam sebuah pilkada kan. Nah, hal semacam ini mana yang akan dilihat oleh warga Depok terutama ketika nanti pilkada ini? Hampir nggak pernah kayaknya ada nama-nama yang begitu terdengar, nama-nama yang begitu highlight begitu. Kaisang menjadi salah satu warna nih menurut saya. Kalau dia betul-betul serius, Mas Kaisang harus serius ini. Saya bolak-balik nih dari tadi menyampaikan ujaran dari Kang Ujang begitu. Nah, Anda melihatnya ini akan menjadi perhatiankah prestasi dan kemudian tokoh muda pembaruan, walaupun wali kota di setiap tempat pasti juga punya catatan lebih dan kurang itu pasti. Kang Ujang. Ya, kan begini. Di politik itu ibaratnya Kaisang katakanlah dengan ya calon PKS nanti, ya itu kan seperti bejana yang berbeda. Iya. Jadi katakanlah kalau Kaisang bejana A, PKS ya atau kandidat dari PKS nanti siapapun yang diusung itu bejana B gitu. Nah, ini menentukan. Artinya ketika misalkan PKS atau calon dari PKS itu bejana B tadi itu berprestasi bagus ya, dianggap sukses dalam memimpin Depok, maka peluang untuk bisa menang juga tinggi. Iya. Gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau sekarang atau incumbent ya yang gagal ya atau dianggap gagal, mohon maaf, dianggap tidak berprestasi, dianggap tidak sukses, mengecewakan masyarakat Depok begitu. Nah, ini akan menjadi peluang bagi Kaisang dengan bejana yang lain tadi atau bejana B saya sebutkan. Jadi tergantung peluangnya itu tergantung apakah memang PKS mampu menghadirkan prestasi-prestasi yang membanggakan sehingga warga Depok itu masih simpatik kepada PKS. Nah, kalau itu tidak bisa diraih, kalau itu tidak bisa didapatkan, ya maka kemungkinan yang hadir yang ada adalah yang kecewa. Nah, kekecewaan itu ya kemungkinan besar akan pindah ke bejana B gitu loh. Bejana A, mohon maaf, bejana A yaitu Kaisang ataupun ke kandidat yang lain. Nah, oleh karena itu ya pilihannya tadi sudah disampaikan oleh Bang Holid ya mesti impresif, mesti katakanlah kalau saya bahasanya mesti sukses, mesti berprestasi, ya mesti unggul. Kan ada pembanding sukses atau tidaknya ya kepemimpinan PKS di Depok ini kan harus ada pembanding juga. Misalkan dibandingkan dengan wali kota yang lain apakah bagus atau tidak, dengan daerah lain berprestasi atau tidak. Nah, ini catatan penting yang harus dilakukan oleh PKS kalau memang ingin tetap bertahan, kalau memang masih ingin tetap unggul. Tetapi kalau banyak mengecewakan, masyarakat Depok misalkan banyak susahnya, misal gitu ya Bang Holid, ya itu ya suka tidak suka, senang tidak senang akan berbalik arah, akan mencari figur lain yang bisa dianggap memperjuangkan aspirasi masyarakat Depok. Catatan saya sederhana seperti itu Bang Bayu. Ya, oke. Mas Icuk, Anda melihat sosok Kaisang yang akan terus didekati oleh PSI ini akan mampu membuat warga di Depok untuk beralih dari catatan prestasi yang sudah dibuat oleh PKS selama sekian tahun? Sebenarnya begini Mas, aku juga mau mensoroti terkait tadi capaian-capaian ekonomi yang didapat oleh warga Depok, bukan oleh wali kota Depok sebenarnya. Jadi wali kota Depok, kita lihat variabelnya nanti, karena itu harus dibuktikan juga secara ilmiah. Apakah variabel kinerja wali kota Depok mempengaruhi pendapatan warga kota Depok secara ekonomi. Saya rasa kita tahu semua ya, Depok itu kota satelit pendukung kota Jakarta. Dan sebagian besar warga kota Depok bergantung sama Jakarta. Jadi kalau misalnya tadi disebut kemajuan ekonomi yang didapat oleh warga Depok, saya rasa tidak program-program dari wali kota saya rasa nggak ada yang menyentuh ke situ ya. Walaupun dia memang itu menjadi capaian, menjadi suatu prestasi, tapi bukan untuk wali kota aja, tapi warganya mencari bagaimana itu untuk menghidupi dirinya sendiri. Kita boleh mungkin nanti buka data berapa kesempatan kerja yang dihasilkan oleh teman-teman
di kota Depok dan teman-teman yang kerja memang sebagai komuter di Jakarta kan itu kita lihat tahu sendiri lah ya, di Depok tuh mayoritas warganya bekerja di luar kota Depok kan seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang itu adalah suatu prestasi, harusnya jadi catatan deh kayaknya malahan. Dan kalau misalnya kita lihat juga pembangunan yang sebagian besar dibangun di kota Depok, jalan tol yang saat ini ada itu jalan tol yang merupakan strategi nasional. Terus kemarin juga ada pembangunan jalan dari Wisartika, itu adalah idenya provinsi. Dan itu jadinya catatan kami juga, itu kenapa pembangunan kota Depok justru diambil oleh pemerintah di tingkat di atasnya gitu. Jadi jadinya inisiatif, berarti kalau dari perlu kami ada tokoh seorang wali kota yang lebih punya bagus, inisiatif. atau biarkan saja warga Depok udah bisa jalan sendiri sebetulnya. Ya selama ini kekurangannya hanya inisiatif dan mungkin komunikasi ke bawah jadi kurang gitu. Mungkin itu yang harus menjadi catatan kepada teman-teman PKS. Gitu sih Mas mungkin. Oke. Mas Saya Ali? respon ya. Iya, silakan. Jadi ini pernyataan yang absurd dari Mas Ucu ya. Jadi nggak apa-apa. Ini debat-debat pilkadanya udah saya kasih sedikit-sedikit lah ya, biar makin kalau seru. logiknya seperti itu tidak tepat karena itu akan menjadi sesat pikir. Karena kalau begitu kita tidak bisa melakukan indikasi atau membuat measurement atau pengukuran dari kinerja kepala daerah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau berpikir seperti Mas Ijuk diterapkan ke semuanya, maka kinerja semuanya itu akan diatribusikan ke siapa gitu. Di sini ada leadership ini memiliki namanya span of control atau pengawasan dari level provinsi, pusat dan kota. Jadi itulah yang harus kita lihat secara objektif. Jadi saya lihat, saya mengakui bahwa ada beberapa catatan, tapi capaian prestasi juga harus diakui. Seperti misalnya pengentasan kemiskinan. Ini saya akan sorot satu indikator saja. Kalau kita survei, apa sih yang paling penting bagi warga? Itu top of mind, itu adalah masalah ekonomi. Once ketika seorang kepala daerah atau pemimpin itu bisa menciptakan pengentasan kemiskinan, maka dia bisa menyelesaikan hampir separuh dari permasalahan dari warganya. Karena top of mind permasalahan di seluruh survei mengatakan itu adalah masalah ekonomi. Nah, Depok ini memiliki banyak program di situ. Salah satunya adalah Kartu Depok Sejahtera. Itu adalah salah satu yang menjadi program pengentasan kemiskinan. Saya pernah ikut juga sebuah konferensi Bank Dunia. Depok itu salah satu program pengentasan kemiskinannya itu menjadi best practices yang ditawarkan menjadi contoh di pertemuan di konferensi tersebut. Salah satunya adalah masalah santunan kematian. Itu adalah one of the best program yang inovatif dan menjadi benchmark di sana. Kemudian bagaimana kita melihat pengentasan pengangguran. Ada program wirausaha baru, ada 5.000 program wirausaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Dan ini adalah program inovatif, kreatif yang baru diterapkan ketika kepemimpinan PKS ini berjalan. Jadi ada dorongan-dorongan program di sini. Kalau disebut autopilot, ya, data-data pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ini bisa rusak nih indikator-indikator ini. Kepala daerah dibilang autopilot semua gitu kan, bukan hanya Depok gitu kan. Dan ini tidak seperti itu cara menilainya. Jadi ada indikasi-indikasi yang bisa kita lihat, kita ukur, dan kita bahas secara objektif. Wah ini karena warganya. Kalau begitu ngapain ada pemimpin kalau begitu? Bagaimana kita menilai seorang pemimpin, leadership seorang pemimpin? Ya dari kinerja-kinerja yang bisa diukur. Ini disebut dengan technocratic leadership, kepemimpinan yang bisa diukur secara ilmiah dan rasional. Ada juga kepemimpinan yang diukur secara emosional. Dan ini mungkin bisa kita perdebatkan karena subjektivitas, rasa, atau secara psikologis itu seperti apa. Nah, masalah stunting misalnya. Stunting Depok itu melampaui dari target nasional. Nasional itu targetnya 14%. Depok bisa menurunkan 12,6%. Ini luar biasa loh. Stunting ini, balita yang gagal tumbuh, ini bahaya untuk generasi masa depan. Dan Depok menjadi salah satu kota yang mendapat predikat kota layak anak 5 kali berturut-turut loh. Dan ini mencapai pengentasan untuk stunting itu impresif angkanya, di angka 12,6%, melampaui dari target nasional.
Jadi hal-hal semacam ini itu faktual, datanya bisa kita cek dan kita ukur. Dia yang mengeluarkan adalah Presiden Joko Widodo, pemerintahannya, pemerintah pusat ini, Ya. Mas Icu. Bukan Depok yang mengeluarkan. Oke, Ini Mas BPS, Icuk, ini data dari pemerintah pusat. saya mencatat Tadi catatan-catatan tadi kan Mas Icuk. Saya kembali lagi nih, siapapun yang diusung oleh PSI untuk melakukan perubahan-perubahan, kan harus berhadapan dengan data-data tersebut. Mas Kaisang kek atau siapa kek yang nanti akan diusung oleh PSI, mungkin bersama partai politik yang lain. Kesiapan untuk menghadapi ini semua, catatan tersebut kan nggak bisa hilang juga dan mungkin harus dihadapi. Nah, kesiapan ini sudah disiapkan bagi seorang Kaisang atau siapapun nanti yang maju untuk menantang PKS di Depok. Mas Icuk? betul tadi selalu akan dibentrokan ke data-data yang dimiliki oleh pemerintah, yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Seperti tadi yang saya bilang bahwa variabel-variabel itu tuh banyak variabel yang menentukan juga. Apakah kan pertanyaannya ini bukan asumsi saya bertanya, apakah menurut warga Depok, teman-teman yang di PKS, apakah variabel kinerja Bapak Wali Kota mempengaruhi sangat gitu, mempengaruhi atas capaian-capaian tersebut, atau jangan gitu kan, bisa jadi salah, bisa jadi benar, jangan-jangan kinerja ini ya ternyata kinerja bareng-bareng gitu, nggak hanya kinerja wali kotanya saja begitu. Dalam artian tidak mengecilkan juga bahwa ada kinerja dari Bapak Wali Kota, jelas dong. Ada tugasnya, kalau nggak ada kan ngapain kita angkat dia jadi wali kota toh? Kan kalau saat ini ada capaian, ya harusnya ada capaian karena memang tugas beliau untuk menuntaskan kemiskinan tadi yang disebutkan, ya memang tugas beliau. Tapi kami di sini menawarkan alternatif pembaruan. Jika merasa masyarakat Kota Depok membutuhkan perubahan itu, ya nanti kita tunggu saja di Pilkada di 2024. Gitu, Mas. Oke, saya ke Kang Ujang. Mungkin bagian-bagian akhir ya, Kang Ujang, Mas Holid dan juga Mas Icuk. Menarik untuk menunggu siapa yang akan berani menantang petahana di PKS di Depok, ya kan Kang Ujang? Kalaupun itu Kaisang, dia harus sangat siap melawan data-data yang sudah disiapkan oleh PKS sebagai petahana selama sekian lama. Apalagi catatan Kang Ujang, dan juga siapa partai politik yang nanti harus secara resmi, ini kita belum dengar nih, dari PSI pun belum resmi, PDI Perjuangan juga masih, ya kalau perlu daftar dulu katanya, jadi belum tahu kita nih, Mas Kaisang maju dari partai apa, catatan Kang Ujang? Ya, PDIP sudah mengkonfirmasi nantilah katanya setelah pelaksanaan Pilpres dan Pileg gitu kan, karena pilkadanya kan di November katanya. Dan di PDIP kan sudah ada aturan, satu keluarga tidak boleh beda partai. Iya. Dan itu pasti akan dipecat, sama seperti kejadian di Maluku gitu kan. Betul. Ya, suami dengan istrinya berbeda maka dipecatlah di PDIP. Nah, oleh karena itu suatu kasus yang nyata, ya makanya kita tunggu nanti komposisi atau dukungan itu muncul dari mana. Saya sih melihat ya kemungkinan kalau Pak Jokowinya, bukan kemungkinan, memang Pak Jokowi kader PDIP, lalu Gibran juga kader PDIP, kelihatannya dorongan arah dukungan itu ya bisa disematkan kepada PDIP. Karena kalau kita berkaca pada pemilu kemarin 2019, komposisi PDIP ada 10 kursi. Sudah bisa mengusung sendiri Kaisang. Sedangkan kalau kita mengusulkan dari PSI hanya 1 kursi, butuh 9 kursi yang lain. Oleh karena itu Gerindra sudah mengatakan kalau Mas Kaisang mau maju katanya ya dengan senang dan gembira akan mendukung. Cuma catatan saya Gerindra ini kan tergantung. Kalau Pak Prabowo-nya maju lalu berhadapan misalkan dengan Ganjar, sedangkan Pak Jokowinya ada di pihak Ganjar, ini kan menjadi persoalan sendiri. Iya. Tapi PKS sudah sering dikeroyok berapa kursi di DPRD, tapi menang terus. yang terakhir cuma 17 kursi, 2 atau 3 kali lipat, tapi berhasil menang juga, Kang Ujang. Ya, nanti juga kan ada pergeseran dalam konteks politik. Ya kan, sekarang eranya juga era anak muda. Oleh karena itu kemunculan Kaisang ini juga tidak bisa dianggap remeh. Dan ini juga harus dianggap sebagai calon yang kuat. Intinya siapapun yang maju, Kaisang apapun yang lain, itu harus menjadi lawan yang berat bagi PKS. Karena sekali lengah ya kemungkinan bisa kalah. Oleh karena saya masih ingat itu bagaimana perdebatan PKS terakhir kali ya Bang Holid
berdebat ingin mengusung wali kotanya ataukah ya wakil wali kotanya yang saat ini begitu. Itu sangat lama itu menentukan siapa yang akan diusung. Akhirnya ke wali kotanya yang sekarang. Nah, artinya di PKS sendiri juga punya tantangan sendiri, baik konteks di internal maupun dalam konteks nanti melawan katakanlah Kaisang ataupun kandidat lain yang dianggap kuat nanti. Nah, catatan saya ya semuanya berbalik kepada masyarakat Depok. Kan ada dua ya. Ya di kita ini apa namanya ada kandidat itu sebagai bintang ya katakanlah PKS maupun Kaisang atau yang lain-lain. Lalu juga ada penentu yaitu pemilih. Iya. Warga Depok ya penentunya ini pemilihnya warga Depok. Tadi tingkat kesukaan warga Depok itu juga menentukan. Tingkat prestasi wali kota Depok juga menentukan. Nah, lalu tingkat apa ya strategi katakanlah ya tingkat kecerdasan dan tingkat apa kalau saya katakan ya kedekatan ya kalau saya katakan kedekatan Kaisang nanti juga dengan warga Depok juga menentukan. Bukan hanya dekat bahkan ya harus menunjukkan kehebatan Kaisang juga menentukan. Oleh karena itu soal nanti apakah kalkulasi partainya yang mendukung siapa ya memang saat ini masih belum jelas. Tapi saya melihatnya kalau konstruksi aturan di PTIP kemungkinan akan didukung oleh PDIP, baru PSI akan membantu mendukung itu. Karena kemarin PDIP marah sekali ketika misalkan mohon maaf PSI mengatakan ya PSI yang pertama mendukung itu nggak bisa. Karena kami keluarga Pak Jokowi dan kami kursi kami lebih banyak begitu. Iya. Oke, menarik melihat Depok dengan munculnya baliho-baliho dari PSI untuk Kaisang. Jadi kita lihat nanti petahana sedikit PKS. Komentar saya. Ya, boleh singkat sedikit saya kehabisan waktu, Mas Solid. Ya, anak muda sangat penting dalam kepemimpinan. Ya. Tapi anak muda yang memiliki rekam jejak, bukan hanya sekedar privilege karena dia anak seorang presiden. Ya, oke. Dan saya berharap anak muda akan membuat Pilkada Depok kali ini ramai-ramai orang datang ke bilik suara. Itu yang harapan saya. Kang Ujang juga pasti bersama PKS dan juga PSI. Demokrasi kita harus muncul orang-orang muda dengan track record dan keseriusan. Jadi Mas Kaisang harus serius nih majunya. Terima kasih untuk obrolannya. Kang Ujang, Mas Solid dan juga Mas Icuk. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Bayu, Kang Ujang, Mas Icuk. Sehat-sehat semua. Thank you, Mas Ujang.